Kelompok 10, Perkembangan dan Perubahan Kurikulum di Indonesia. Mata kuliah pengembangan kurikulum. Dosen pengampu anggota kelompok 10 Pak Ilham Cinta Amanda. Mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui? Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui adalah sebagai berikut. Mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui? Pertama, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini. Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembaruan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan metode pengajaran yang lebih efektif, inovatif, dan interaktif. Kurikulum yang diperbaharui juga dapat mendorong pembelajaran berbasis keterampilan skill-based learning untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum yang disesuaikan dengan keberagaman siswa dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui? Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pembaruan kurikulum juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan seperti buku teks, perangkat teknologi, dan fasilitas yang ada. Dengan kurikulum yang relevan, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Kelima, menyongsong perubahan global. Perubahan kurikulum juga harus mempertimbangkan perkembangan global, termasuk perubahan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Kurikulum yang disesuaikan dapat membantu menghadapi tantangan global dan mempersiapkan generasi mendatang untuk berperan aktif dalam lingkungan yang lebih luas. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum antara lain. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung mempengaruhi perubahan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan baru mengharuskan penyempurnaan dan pembaruan materi pelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Kurikulum harus dapat mempersiapkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ketiga, tuntutan global dan standar internasional. Tuntutan global dan standar internasional dalam dunia pendidikan juga memengaruhi perubahan kurikulum. Seiring dengan adopsi standar global, kurikulum harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan internasional. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah Rencana Pelajaran 1947, Kurikulum 1947. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Sehingga berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1964. Penerapan Kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar SD. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakatnya. Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran, rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Kurikulum 1984 di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespons kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSBB. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dan nama SMP Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA Sekolah Menengah Atas menjadi SMU Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSBB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun ke 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Kurikulum 2013 ke-13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP ke-2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Kesimpulan, perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Terima kasih teman-teman yang telah menonton penjelasan kurikulum dari kelompok 10. Sampai jumpa lagi.